Halo semua, perkenalkan nama aku Kansa Putri Sanjaya dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini, aku akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan melalui sebuah vlog. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita simak video dokumentasi berkelana di kawasan pelestarian alam Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Oke, setelah menonton video dokumentasi, saya akan menjelaskan tentang 10 konsep geografi berdasarkan lokasi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Yang pertama adalah konsep lokasi. Lokasi dalam geografi memiliki arti letak suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi absolut Tahura Insinyur Haji Juanda terletak pada koordinat 6 derajat lintang selatan dan 107 derajat bujur timur. Untuk lokasi relatif, di sebelah barat terdapat kawasan Dago Atas, di sebelah timur terdapat Maribaya, di sebelah utara terdapat Kecamatan Lembang, dan di sebelah selatan terdapat pusat kota Bandung. Konsep geografi selanjutnya adalah jarak. Dalam geografi, jarak bisa dilihat dari dua sisi, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Untuk jarak absolut, dari rumahku di Jalan Paledang yang berada di pusat kota ke Tahura adalah sekitar 9 km. Dan untuk jarak relatif, jika ditempuh dengan mobil dari rumah ke Tahura, membutuhkan waktu sekitar 25 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Untuk konsep geografi yang ketiga adalah keterjangkauan atau aksesibilitas. Dari rumah ke Tahura dapat melalui akses jalan utama melewati Jalan Merdeka ke Jalan Insinyur Haji Juanda, lalu masuk melalui pintu gerbang utama. Untuk akses di dalam Tahura, untuk ke Gua Jepang dan Gua Belanda mudah dijangkau dengan hanya jalan kaki. Jalannya sudah lebih memadai. Tetapi untuk ke Penangkaran Rusa, Batu Batik, dan Curug Omas perlu jalan yang lebih jauh, medan yang naik turun, dan sebagian masih berbatu. Konsep geografi selanjutnya adalah pola. Pola adalah bentuk persebaran suatu fenomena di permukaan bumi. Untuk di Tahura ini, yang pertama adalah pola linear, yaitu objek wisata yang berurutan sepanjang jalan setapak. Lalu yang kedua adalah pola mengelompok, di mana aktivitas terkumpul di pintu masuk, yaitu pedagang, parkir, dan informasi. Selanjutnya adalah konsep morfologi. Bentang alam di Tahura berupa perbukitan bergelombang dengan lembah dan tebing pada ketinggian sekitar 770 sampai 1330 mdpl. Kawasan ini dialiri Sungai Cikapundung Hulu dan ditumbuhi hutan pinus, bambu, serta pohon besar yang membuat udaranya sejuk dan lembab. Selanjutnya adalah konsep aglomerasi, yaitu pemusatan aktivitas di suatu tempat. Di Tahura, aktivitas wisata dan ekonomi terkonsentrasi, mulai dari olahraga, kunjungan ke objek wisata, hingga kegiatan edukasi. Masyarakat sekitar juga berjualan, menawarkan jasa pemandu, dan mengelola parkir sehingga Tahura menjadi pusat rekreasi sekaligus sumber penghasilan lokal. Untuk konsep nilai kegunaan, Tahura memiliki berbagai nilai kegunaan, mulai dari tempat olahraga seperti jogging, hiking, dan bersepeda, wisata alam ke tebing keraton, Curug Omas, dan Penangkaran Rusa, hingga edukasi melalui sejarah Gua Belanda dan Gua Jepang, serta konservasi hutan. Selain itu, Tahura juga bermanfaat secara ekonomi karena menjadi sumber mata pencaharian bagi pedagang, pemandu, dan warga sekitar. Selanjutnya, konsep interdependensi, yaitu saling ketergantungan antara ruang. Di Tahura, masyarakat sekitar menggantungkan ekonomi pada wisatawan melalui jualan, parkir, dan jasa pemandu. Sementara wisatawan bergantung pada fasilitas yang mereka sediakan. Selain itu, ada hubungan timbal balik antara alam, manusia, serta aktivitas wisata yang menjaga keberlangsungan kawasan. Selanjutnya adalah konsep diferensiasi area, yaitu perbedaan karakteristik antar wilayah. Kota Bandung didominasi kawasan perkotaan yang padat dengan aktivitas ekonomi, transportasi, dan pemukiman yang ramai. Sedangkan Tahura memiliki karakter berbeda berupa hutan lindung, udara sejuk, vegetasi lebat, serta fungsi wisata alam dan konservasi.
Konsep geografi yang terakhir adalah keterkaitan peruangan. Tahura dan pusat kota Bandung memiliki hubungan saling memengaruhi. Warga kota datang ke Tahura untuk berolahraga, wisata, dan belajar, sedangkan keberadaan wisatawan mendukung ekonomi masyarakat sekitar Tahura. Selain itu, Tahura juga berperan menjaga kualitas udara dan lingkungan bagi kota Bandung. Jadi, itulah pengalaman aku berkelana di Tahura yang bisa dijelaskan melalui 10 konsep geografi. Melalui 10 konsep geografi ini, kita bisa mengetahui bahwa Tahura tidak hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga ruang hidup yang saling terhubung antara manusia, alam, dan aktivitas sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.